Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini kita akan coba membahas ya terkait em, materi berikutnya, yaitu membuat sebuah front end dari sebuah back end yang udah kita buat. Nah, di sini studi kasusnya adalah kita membuat sebuah web artikel ya. Nah, di sini hari ini kita akan coba membuat sebuah tabel baru dengan nama artikel, dan lalu kita coba tambahkan menu baru di dalam backendnya. Dan lalu setelah kita tambahkan menu baru di sini, nah agar bisa create, update sama delete ya, nah nanti kita akan coba munculkan ya uh, hasil dari apa yang telah kita inputkan di sini ke dalam front endnya gitu ya. Nah, jadi kita akan coba buatkan front end dari web artikel. Nah, di sini ya, untuk pertama-tama ya yang akan kita lakukan itu adalah kita coba rapikan dulu tabel dari database yang udah kita buat ya. Nah, silakan buka database kalian. Nah, karena kita sudah menghapus codingan example yang ada di dalam sini ya, di sebelumnya di garis sorry. Nah, kita sudah menghapuskan, dan ini pun sudah codingannya sudah semuanya sesuai dengan project kita gitu ya. Jadi kita akan coba hapus table-table example-nya. Nah, di sini silakan coba kalian untuk menghapus. Pertama adalah aktor, diklik aja seperti ini. Terus di sini ada, kalau blog ini dihapus juga. Ini yang punya saya ya. Ini tadi saya salah import. Nah, di sini terus ada customer dihapus, employees dihapus, terus di sini ada film dihapus, film aktor dihapus, film kategori dihapus, office, order details, order, payment, payment product line, sama produk ini dihapus. Jadi sisakan jurusan, mahasiswa, sama crude user, sama crude permission yang punya kalian ya. Jadi di sini silahkan untuk diklik go. Mana ini? Delete, maaf. Nah, ini di drop. Nah, di yes. Nah, jadi hanya ada, kalau nggak salah ada 4 table atau 3 table di sini ya. Nah, ini kalau saya kurang satu, sebentar saya coba lagi. Oke, ini ya, tabelnya nggak ada. Oke. Oke. Nah, sudah sama ya dengan punya kalian ya. Jadi crude permission, crude user, jurusan, sama mahasiswa. Ini hanya ini saja yang kalian gunakan ya. Oke. Nah, oke, ini sudah tidak ada error ya. Ini sudah hanya apa namanya? Table-table yang kita miliki saja gitu ya di project kita. Nah, ini berikutnya itu adalah kita akan coba memulai dengan membuat sebuah controller baru, karena kita nggak akan menggunakan example ini ya untuk apa namanya, menampilkan ke dalam front end. Tapi sebelum kita membuat controller baru ya, di sini silakan coba untuk kalian tambahkan table baru di sini. Nah, ini ya, di dalam database kalian dengan nama di sini, namanya adalah blog. Jadi seperti ini. Jadi silahkan tambahkan tabel baru dengan nama blog di sini dengan jumlah kolom itu ada 6 ya. Jadi yang pertama itu adalah kolom ID, yang kedua adalah kolom title, yang ketiga adalah konten,
URL, cover sama date. Oke. Silakan ini kasih 6. Nah, sesuaikan aja ID. Terus di sini title. Terus di sini ada konten. Terus di sini ada URL. Terus cover. Date. Oke. Silakan tinggalkan sesuaikan aja title varchar, konten ini teks ya. URL ini varchar, cover ini di sini varchar, date ini date. Ini ID 11, varchar ini 100 title. Konten ini biarin ya kosong. Terus URL di sini kasih sama kalian 100 atau 50 saja. Terus di sini cover itu kasih 255. Dan date ini biarkan seperti ini. Dan ini saya perbesar. Jangan lupa di bagian ID ini auto incrementnya di checklist. Nah, oke. Sudah ya. Sudah jadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nah ini saya jelasin dulu. ID ini untuk penomoran, title ini untuk judul dari artikel tersebut, konten ini adalah untuk isi dari artikelnya, URL ini adalah, jadi kita akan coba rubah ya bentuk link dari detail yang artikel yang kita punya gitu ya. Lalu di sini ada cover ini untuk foto dan date ini untuk tanggal. Nah, oke. Di sini silahkan kalian klik save. Nah, oke. Kita sudah membuat satu tabel ini ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke front end ya, kita akan coba tambahin menu baru di sini agar bisa create, read, update, sama delete. Oke, silakan buka example sekalian. Nah, kopikan saja dari codingan untuk mahasiswa ya, atau codingan yang manapun itu, silakan kopikan saja sama kalian. Nah, ini jadi sorry, dari mahasiswa satu dulu ya. Bagian atas. Nah, ini kopikan dari codingan mahasiswa satu, copy. Nah, ini di sini ganti menjadi blok, atau saya akan buatkan berbeda ya. Jadi biar kalian paham bahwa ini itu adalah function ya. Jadi metodenya gitu ya. Jadi berbeda, kalian boleh berbeda nama function ini dengan nama table yang kalian buat. Nah, di sini ini nama tabelnya. Tabelnya itu tadi namanya blok. Dan di sini ada apa aja tadi? Tinggal kalian. Nah, di sini ada ID ya. ID ini nggak perlu kalian cantumkan. Jadi ID itu kan otomatis ya. Jadi ini nggak perlu kalian cantumkan. Ini diganti saja. Oke. Nah, di sini ya, langsung aja title. Terus setelah title itu ada tadi apa di sini? Konten, URL, cover, date. Konten, URL, cover, date. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini display as-nya ini nggak usah ya, atau mau digunakan juga apa-apa. Misalkan ini title, ini diganti jadi judul artikel. Terus konten, deskripsi artikel. Terus di sini ada URL. Di sini link artikel. Oke. Ini seperti ini. Subjeknya kita ganti jadi artikel. Relation kita ngegunain ya. Jadi ini tinggal dihapus saja. Nah, untuk upload ini kita akan ngupload foto cover di sini ya. Maka ini tinggal ditulis saja cover. Ya, jadi seperti ini.
Nah, jenis kelamin ini nggak kita gunain, ini kita hapus saja. Oke. Nah, berikutnya di bawah sini kita ke mahasiswa 2. Kenapa mahasiswa 2 ini? Oh, oke. Nah, ini sudah saya kopikan tadi. Ya, ini kita ganti aja jadi artikel 2. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, silakan kalian kopikan dari yang tadi udah dibuat ya, query-nya di sini, blog dan lain sebagainya sampai ke files. Oke. Ini kalian tinggal pastekan di artikel 2-nya. Seperti ini. Oke. Sudah selesai ya. Nah, berikutnya itu adalah kalian tinggal tambahkan menu untuk artikelnya ini di dashboard ya, di view. Ini copy saja. Ini tinggal tulis artikel. Oke. Sudah selesai. Ini kita reload. Nah, ini masih user ya. Sorry, ini saya ganti rename artikel. Oke. Nah, di sini sudah jadi artikel ya. Nah, ini jadi yang tadi artikel ini ya, ini metodenya yang kita buat di sini namanya artikel kan ya. Nah, jadi kita manggilnya artikel, bukan blog ya. Blog itu adalah nama tabelnya. Jadi kalau yang dipanggil di sini adalah di controller itu adalah function untuk yang metodenya tersebut. Nah, ini artikel ya. Nah, oke. Di sini berikutnya silakan untuk mencoba menambahkan baru di sini. Nah, judul artikelnya ditambahin aja. Misalkan saya coba misalkan Piala Dunia 2022 Qatar. Di sini. Nah, di sini misalkan kita cari aja. Atau bisa pakai ini aja deh. Lipsum. Jadi silahkan gunakan lipsum saja. Dan ini coba isinya saya gunain yang ini ya. Ya, sorry. Nah, jadi seperti itu. Ini kita isinya deskripsinya apa aja dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus di sini link artikelnya itu, jadi link artikelnya itu jadi lebih ke kalau kalian bikin di link itu namanya itu slug gitu ya. Jadi identitas dari link judulnya tersebut gitu. Jadi seperti itu. Jadi di sini misalkan kalian tulis piala mana ya? Sorry. Nah, di sini Piala Dunia 2022 Qatar. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini tinggal diupload aja fotonya. Misalkan saya ambil lagi di sini. Oke, misalkan saya coba ini image. Oke. Misalkan saya ambil ini aja deh. Ini saya download aja. Save image as. Ini saya simpan desktop aja. Oke. WebP ininya sebentar. Kalau enggak yang mana dulu aja deh. Save image as. Oke. Nah, itu sudah kita upload aja. Nah, ini sudah masuk dan di sini tanggalnya itu misalkan tanggal sekarang ini dipilih aja. Ini pilih save and go backlist. Nah, ini fotonya sudah bisa muncul di sini ya. Jadi kita akan coba lanjutkan lagi. Ini nggak ada close-nya. Oke. Nah, ini sudah fotonya sudah bisa muncul ya. Bisa reload aja. Nah, jadi fotonya sudah bisa muncul. Nah,
Terus berikutnya itu adalah kita coba akan munculkan ini ke dalam front end kita. Jadi pada saat kita tulis localhost, nah di sini blogspot. Nah, terus di sini kita tambahkan file baru gitu ya, namanya blog untuk front end-nya. Nah, itu nanti akan munculkan ini gitu ya, artikel ini. Nah, oke. Ini sudah selesai. Nah, berikutnya itu adalah di sini kita buatkan apa namanya? Sebuah controller baru yang tadi saya udah bilang ya. Jadi di sini silakan kalian bikin controller baru di folder controller. Nah, ini silakan kalian new file. Ini namanya blog aja. blog.php. Nah, di sini ya, controller. Nah, silahkan kalian tuliskan kode program seperti ini, seperti saya. PHP. Terus di sini kelas blog. Nah, di sini extends controller. Oke. Nah, ini setiap kali kalian membuat sebuah file controller, nah ini pasti harus membuatkan sebuah kelasnya dulu seperti ini. Nah, terus kita akan isikan metodenya di sini. Ya, public function index. Nah, pasti metode yang pertamanya itu adalah index karena ketika kita memanggil ini, yang dimunculkan dari file ini adalah file indeksnya tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus di sini silakan kalian untuk menuliskan ada program seperti ini. This load database. Nah, di sini kenapa kita di load database? Nah, karena kita sudah berhubungan dengan sebuah database, nah kita akan memunculkan sebuah table dalam database tersebut. Nah, cara mengaktifkan database di dalam file controller tersebut itu adalah dengan this load database. Nah, terus di sini ada variable query. Nah, untuk menampilkan apa namanya? Sebuah table yang udah kita bikin gitu ya. Nah, ini kita tulis this db query variable query. Nah, ini kita tuliskan function selectnya karena kita akan memunculkan ya. Jadi kita tuliskan select bintang from blog. Nah, ini kita munculkan dulu ya table block yang udah kita buat gitu ya. Nah, ini select from table block gitu ya. Nah, di sini berikutnya adalah kita akan bikinkan variabel. Nah, untuk membuat variabel di dalam apa namanya controller di sini kita harus menuliskan data seperti ini. Nah, di sini kalian tuliskan blocks di sini variable query. Oke. Di sini tulis result. Dan lalu di sini kalian tuliskan lagi this load view. This load view. Nah, ini kalian tuliskan di sini blocks. Sorry. Nah, ini nanti kalian akan munculkan sebuah
apa namanya, table yang udah kita bikin ini, kita akan coba munculkan ke dalam table view blocks ini ya. Nah, maka kita harus membuat sebuah file block di view ini. Nah, ini yang variable data blocks ini adalah fungsinya untuk memunculkan atau variable ini gitu. Variable block ini fungsinya adalah untuk memunculkan nantinya table yang ada di sini. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, oke. Berikutnya silakan kalian coba, kita akan coba buatkan ya. Kita akan coba buatkan file view di sini di bawah sini. Nah, ini ya. Silakan dibuatkan blocks.php. Oke. Dalam order view ya. Ini HTML. Kita bikin file untuk memunculkan ini. Biasa ya. Ini title. Ini artikel. Lalu di sini kita tambahkan bodinya. Oke. Nah, di sini kita akan munculkan ya. Kita akan looping dengan menggunakan for each ya, datanya tersebut yang telah kita inputkan gitu ya ke dalam table block tersebut gitu ya. Nah, ini seperti ini. Kita tuliskan for each. Nah, variabel ini harus sama namanya ini ya dengan nama yang dari sini, yang ini. Jadi kalau ininya nggak ada s-nya, maka di sini pun dipanggilnya nggak ada s-nya gitu. Nah, ini bukan memanggil sebuah file ya, tapi ini memanggil sebuah variabel untuk memunculkan sebuah table ya, yang udah kita buat. Jadi seperti itu. Nah, ini blocks as variable k. Nah, di sini sama dengan variable blocks. Nah, jadi ini diganti ya. Blocks ini diganti menjadi blok pemanggilannya. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu di sini kita tambahkan function div class sama dengan di sini block. Oke. Nah, terus di sini ada, kita tambah judul lagi. Nah, oke. Kita munculkan pertama itu adalah title. Nah, di sini kita munculkan title di sini. Ya. Ini seperti ini. Oke, berikutnya di sini kita akan munculkan untuk deskripsinya atau kontennya ya. Nah, oke. Ini sudah selesai ya. Jadi kita akan coba jalankan di sini. Kita coba munculkan. Ini saya logout dulu. Ini kita tuliskan aja blog. Nah, di sini ada error ya. Ini ada error di
line nomor 5 di sini line nomor 5 ada di blok ya. Nah, ini yang ini berarti ya. Select Oke, kita coba jalankan saja. Reload. Nah, oke. Nah, di sini sudah muncul ya untuk artikelnya tersebut sudah muncul di sini ya. Jadi ini artikel yang tadi kita munculkan. Nah, terus berikutnya itu adalah di di dalam modul yang sudah saya berikan itu ada query builder. Query builder itu fungsinya untuk apa sih? Untuk mempersingkat gitu ya. Jadi query yang kita gunakan misalkan ada query-nya tersebut di sini ada select from blog. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin mempersingkat codingannya tersebut gitu ya. Jadi kalian hanya tinggal menuliskan ya query gitu ya, this db get blog gitu ya. Nah, jadi nggak usah panjang seperti ini ya. Nah, terus misalkan ada lagi query this db get blocks 20. Nah, terus di sini ada select from blog ya. Nah, jadi dibatasi misalkan dalam satu halaman itu ada muncul berapa gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi fungsi query builder itu adalah fungsinya adalah untuk mempersingkat kode programnya sesuai dengan kaidah penulisan dari kode igniter itu sendiri. Nah, kita akan coba sesuaikan ya dengan kaidah penulisan kode igniter itu sendiri. Nah, ini kita akan singkat codingan program ini ya. Nah, di sini kan kita memanggil di slow database, kita memanggil mengaktifkan database-nya. Dan di sini kita akan query-nya ganti ya. Jadi this db get. Nah, ini nama table kalian itu apa? Blog. Ini ya. Nah, jadi seperti itu. This db blog. Nah, terus sudah ya, jadi nggak ada perubahan lagi. Nah, kita coba ya. Hasilnya akan jadi seperti ini sama ya. Jadi dengan fungsi select dengan this db get ini, pemanggilan table ini itu sama gitu ya. Jadi kalian bisa memaksimalkan codingannya biar nggak terlalu panjang. Nah, terus di sini berikutnya itu adalah kita akan coba buatkan gitulah sebuah link. Jadi pada saat kita klik link ini ya, klik yang ini judulnya ini nanti akan memunculkan detail dari artikel kalian tersebut. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini sebelumnya itu ya, sebelum kita akan praktekkan itu, nah, kita akan coba untuk mengaktifkan terlebih dahulu libraries atau helper. Helper itu jadi di dalam sebuah code igniter ya, kalian dapat menggunakan ini ya. Jadi misalkan libraries code igniter. Nah, ini. Nah, jadi di libraries code igniter itu ya, kalian bisa mengaktifkannya itu di dalam file autoload. Nah, jadi di sini kan ada library ya. Nah, ini misalkan, nah ini ada URL yang akan kita bahas ya. Jadi URL di sini misalkan kalian ingin mengaktifkan, kan biasanya kan kalau URL itu kan ada misalkan href gitu ya. Nah, hrefnya tersebut biasanya kalau di native itu biasanya kalian itu menggunakan pemanggilan folder ya. Jadi titik-titik slash. Nah, foldernya itu apa? Nah, di dalam code igniter kalian bisa menggunakan function kalau misalkan kalian mau memanggil sebuah metode. Nah, sama seperti di sini ya, di dashboard kan ada pemanggilan seperti ini. Nah, di sini kan ada set URL. Kalau kalian mau memanggil metode, maka kalian memanggil dengan set URL. Gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan linknya tersebut. Nah, kalau misalkan kalian mau memanggil sebuah file, itu kalian bisa menggunakan base URL. Gitu ya. Nah,
Jadi agar bisa mengaktifkan set URL ini atau base URL-nya ya untuk memanggil sebuah file, nah kalian harus aktifkan untuk helper URL-nya tersebut. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ini nggak diaktifkan, maka itu URL tersebut sampai kapanpun ketika kalian bikin URL ya dengan base URL atau set URL itu nggak akan bisa aktif gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita harus aktifkan dulu URL di sini. Nah, di sini kita kan sebenarnya sudah menggunakan gitu ya di examples-nya ini di grocery ya. Controller ini kan ada examples. Nah, kita sebenarnya sudah menggunakan set URL tersebut. Nah, hanya ini di sini ini hanya mengaktifkan di file example saja. Jadi tidak keseluruhan. Nah, kalau seandainya kalian ingin mengaktifkan keseluruhan di file controller atau di file yang manapun itu gitu ya untuk pemanggilan URL tersebut. Nah, itu kalian aktifkannya itu adalah di autoload. Nah, di sini kalian cari di di folder config, maaf. Nah, di sini kalian cari folder autoload. File autoload. Nah, di sini kalian cari helper. Ya. Kalian cari helper di sini. Nah, ini kalian aktifkan. Tambahkan tulisan URL seperti ini. Ya. Kan tadinya itu nggak ada isinya ya. Nah, kalian ketikkan aja tambahin URL seperti ini. Nah, ketika kalian sudah menambahkan URL-nya seperti ini, nah kita akan coba untuk membentuk sebuah link gitu ya. Jadi pada saat diklik linknya tersebut nanti akan masuk ke detailnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan tambahkan di bagian sini ya. Di blocks, di file blocks. Nah, ini. Nah, silakan kita coba tambahkan. Ini title-nya kita akan coba ganti. Nah, ini kalian tuliskan seperti ini. Sorry. Tulis saja Ahref. Oke. Nah, jadi title-nya di sini nanti akan membentuk sebuah link. Ya. Title-nya di sini nanti akan membentuk sebuah link. Nah, di sini ada error karena belum ditutup. Ahref saja. Oke. Sini pemisah antara pemanggilan linknya tersebut akan diarahkan kemana dan variabelnya ini gitu ya. Tadi tidak ada tanda titik. Oke. Nah, ini blok detail ini maksudnya apa? Jadi nanti kalian itu pada saat diklik linknya tersebut nanti akan masuknya itu ya. Ini adalah controller block dan di sini ada detail gitu ya. Nah, kita akan bikin metode baru dengan detail. Nah, kita pun harus membuat detail dari aplikasinya tersebut. Ya, detail dari artikelnya tersebut. Nah, di sini sebelum kita membuat view dari detailnya, nah di sini sudah ada ya. Jadi silakan kalian untuk menambahkan public function detail tersebut. Nah, di dalam file block. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin saya akan coba kopikan. Nah, di sini public function detail. Di sini tambahkan URL. Lalu di sini di slot database masih ada ya. Terus di sini this. Nah, ini kita tambahkan
variable this db query where. Nah, ini kita tambahkan URL variable URL. Oke. Nah, di sini apa namanya? Kita akan jadi kalau misalkan di dalam function di native itu ada function get gitu ya. Jadi kita berdasarkan misalkan ID-nya 1, nanti akan munculin dengan ID 1 tersebut gitu ketika kita klik. Nah, cuman kalau ini kita akan memunculkan URL-nya itu berdasarkan link. Jadi berdasarkan URL-nya. Jadi di sini select, kita akan where URL. Jadi ini kalian menselect gitu ya berdasarkan URL tersebut. Nah, di sini query this db get block udah sama. Dan terus di sini ada query row array. Nah, di sini kita ganti query-nya. Nah, ini kan list array ya, diganti jadi row array. Nah, karena kita akan memunculkan barisnya saja, jadi nggak semuanya ya. Nah, jadi seperti itu. Atau di sini ada this load, di sini detail. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kita buatkan file detail di dalam folder view di sini. Kita buatkan detail.php. Oh, sudah ada. Oke, sebentar. Nah, di sini kalian buatkan detail.php. Nah, coba kalian buatkan filenya isinya menjadi seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, oke. Kita coba jalankan saja di sini reload. Nah, ini sudah membentuk sebuah link ya. Kalau kita klik nanti akan masuknya itu ke dalam detail gitu ya. Nah, ini detail ya, dunia Qatar. Sebentar, ini ada error. Oke. Itu ada error pada saat dikliknya. Saya coba cek ke sini. Sorry. Di apa namanya? Sekalian cek di sininya ya, maaf. Nah, ini blocks detail. Nah, ini. Oke. Saya coba reload ulang. Nah, jadi kayak gitu. Kurang ini ya, slash setelah detailnya. Oke. Nah, misalkan kalian ingin menambahkan sebuah foto di detailnya gitu ya, memunculkan sebuah foto. Nah, itu bisa saja kalian lakukan. Nah, ini misalkan saya coba untuk apa namanya? Coba untuk saya gunakan fungsi href ini ya di sini. Misalkan nah ini ya. Nah, ini misalkan saya coba di sini untuk menampilkan dari fotonya tersebut gitu ya. Di sini saya coba oke, seperti ini ya. Copy, saya coba di detail ya. Jadi di detail sini. Ini nah, ini title-nya. Nah, di sini saya akan coba. Oh, title ini saya hapus saja. Nah, jadi di sini foto itu kan di sini adalah cover. Nah, foto kalian itu disimpannya di mana? Kalian bisa cek di mana ini? Di example ya, ini ya di sini. Nah, foldernya itu adalah assets files. Yang ini ya. Nah, kalian kopikan aja. Nah, kalian ke detail. Nah, ini kalian pastekan di sini. Nah, oke, jadi kayak gini ya. Set uploads file
di cover seperti ini. Nah, ini kalian ganti jadi A-nya itu img. IMG di sini src. Dan kalau misalkan kalian memanggil sebuah file di sini ganti menjadi base URL. Nah, base URL ya. Nah, oke. Ini sudah selesai dan ini juga usah ada tutupnya. Nah, jadi sudah seperti itu. Nah, oke. Kita akan coba ya. Kita akan coba lihat detailnya. Ini sebentar. Oh, ini blocks ya, maaf. Jadinya blocks. Nah, sudah muncul kan fotonya? Nah, jadi pada saat kalian klik ini, nah nanti muncul foto seperti ini. Nah, Pak, fotonya kebesaran gitu ya. Nah, mau diperkecilnya gimana caranya? Nah, ini silakan kalian untuk menambahkan ya. Di sini tinggal tambahin aja sama kalian TH. Nah, ini tambahkan width-nya aja. Misalkan kalian mau ganti jadi 150 px gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini tinggal di download. Nah, jadi kecilkan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tinggal kalian sesuaikan aja ya untuk fotonya tersebut. Oke. Nah, sudah selesai ya, sudah bisa memunculkan apa namanya? Image-nya tersebut gitu ya. Nah, terus berikutnya nanti kita akan coba buatkan model ya. Jadi untuk mempersingkat kode program di dalam controllernya. Nah, oke. Nah, jadi kita akan lanjutkan lagi nanti. Nah, oke, ini sudah selesai. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.